warahmatullahi wabarakatuh. Saya Timur dari Prodi Kesehatan Psikoterapi semester. Nah, di sini saya akan menjelaskan sekilas torikoh yang ada di daerah tempat saya tinggal, yaitu torikoh Qadariyah wa Naqsabandiyah yang terletak di Pondok Al-Fitrah Kedingging, Surabaya. Nah, kebetulan di sini saya kebagian. Latar belakang berdirinya Torikoh Qadariyah wa Naqsabandiyah Al-Islamiyah merupakan torikoh yang dipimpin oleh Asy-Syaikh Al-Murabbih Al-Mujid Syekh Sayyidina Ki Ahmad bin Al-Arif Billah Sayyidullah Sayyidina Ahmad Al-Ishaq. Nah, kata Utsmaniyah di sini merupakan gagasan sekaligus ciri khas torikoh yang dibawa oleh Hadratus Syekh Asrori Al-Ansari dari guru mursyid sebelumnya, yaitu Muhammad Kiai Asrori berdakwah kepada pemuda Kristen dengan berbagai dakwah yang baik, yaitu dengan pertama mengikuti hobi mereka seperti musik, dongkrong, cangkungan, main piano, dan sebagainya. Di sela-sela itu sedikit demi sedikit mereka itu menerima apa yang dijelaskan atau apa yang dibawa oleh Kiai Asrori. Namun Kiai Asrori ini meskipun sambil menjelaskan, sambil bermain, sambil menjelaskan torikoh ini, beliau tidak langsung melarang aktivitas yang kurang produktif seperti cangkukan yang telah menjadi kebiasaan para pemuda sekarang. Kemudian secara spesifik lagi, meskipun pelan ajaran yang dibawa oleh Kiai Asrori, namun pasti dalam hal ini mereka itu dibimbing langsung agar tidak mau saja, biar tidak sia-sia yang ngumpul itu, biar ada manfaat atau faedahnya. Jadi Kiai Asrori ini membimbing mereka langsung ketika pada saat kumpul bersama dengan orang-orang soleh melalui zikir. Seiring berjalannya waktu, semakin banyak pemuda-pemudi yang mengikuti torikoh. Kemudian mereka semua mulai tertarik dengan ide atau konsep dakwah yang dilakukan oleh Kiai Asrori, hingga pada akhirnya Kiai Asrori mengajak mereka untuk manaqib dan pengajian di sini. Nah, majelis yang pertama kali dilaksanakan ini di Kampung Bedilan, yang di kemudian hari diadakan secara rutin pada tempat tersebut. Kemudian setelah beliau sedikit demi sedikit berhasil menguasai pemikiran pemuda di daerah itu, nah, lambat laun pengikut torikoh ini semakin hari semakin banyak, yang dimana
jemaahnya Thoriqoh ini yang mengikuti adalah murid. Nah, di sini istilah murid dalam tasawuf orang yang sedang belajar menyucikan diri dan orang yang sedang berjalan menuju Tuhan. Namun murid ini banyak dikenal di kalangan orang penuntut ilmu, yakni seseorang yang dan mengikuti aktivitas pada saat guru melaksanakan atau pada saat guru melangsungkan ini disebut murid. Yang kedua itu ada jamaah muhibbin. Nah, di sini muhibbin ini merupakan orang yang pemberani, cerdas, bekerja keras, terus yang dan kemudian tadi ini sama halnya dengan kemudian yang ketiga ini latar pendidikan atau pengikut jemaah Thoriqoh ini. Yang pertama itu di sini ada 4 ya. Di sini ada yang pertama itu ada santri ini di Thoriqoh ini diikuti oleh santri yang ada di Pondok Al-Fitrah Kediri Surabaya itu sendiri. Nah, bagi orang-orang yang mondok di sana atau santri yang di sana, mereka sedang mengikuti Thoriqoh ini. Terus di Pondok Al-Fitrah ini juga ada kampus di mana orang-orang melanjutkan pelajarannya ke jenjang yang lebih tinggi, yaitu kuliah, yang disebut di sini mahasiswa. Nah, mahasiswa yang kuliah di Al-Fitrah ini ada juga, tidak semua ya, sebagian mahasiswa mengikuti Thoriqoh, baik itu yang laki maupun yang perempuan. Nah, yang ketiga ini pejabat. Nah, pengikut pendidikan jemaah ini tidak hanya santri dan mahasiswa, ada lagi yang pejabat. Pejabat ini banyak ya, tidak hanya guru atau dosen atau yang kerja di kantoran atau yang jadi menteri atau apa. Ini banyak sekali ya pejabat yang begitu. Nah, yang keempat itu masyarakat yang ada di sekitar Pondok Al-Fitrah Kediri ini, mereka banyak sedikit bergabung untuk mengikuti Thoriqoh yang ada di. Terus selanjutnya itu ada manfaat dari mengikuti Thoriqoh ini. Yang pertama itu bagi orang yang mengikuti Thoriqoh ini akan merasakan manfaat yang luar biasa, perubahan yang luar biasa, di mana murid akan selalu mengingat baik itu dalam keadaan dia sedih, senang maupun bisa, ini selalu ingat kepada Allah. Nah, yang kedua ini akan menghantarkan dan menyampaikan murid ini kepada Allah. Terus yang ketiga ini menjelaskan dan menunjukkan kecacatan murid yang dimana bisa memutuskan hubungan dengan Allah dan pengobatan. Terus manfaat yang keempat ini ketika silsilah digerakkan kemudian akan dijawab oleh para guru musik. Nah, mungkin dari saya hanya itu saja. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang
cepat